Saya yakin sekali. Karena dia merasa bahagia. Orang yang bahagia dari mengerjakan sesuatu yang berat akan merasa ringan. Coba hadirin kita kalau lagi bahagia. Kita kerja di pengantin, pernah jadi pengantin, pernah alami jadi pengantin, pernah ada di pengantin. Saya yakin ini orang-orang yang pernah alami dari wajah-wajah pengantin lama soalnya. Kita hadirin jadi pengantin itu capek nggak? Capek nggak hadirin? Capek. Dari malam kita mungkin udah mikir, seharian kita sampai malam nggak tidur sampai selesai acara. Kita bicara fisik capek hadirin. Dan kenapa kita lalui itu dengan gembira? Karena hati kita bahagia. Sesuatu yang melelahkan kalau hatinya bahagia maka akan terasa nikmat. Akan terasa nikmat. Bikin hadir sholat subuh harusnya kita enak tidur buntel, tarik selimut. Tapi dengan dasar iman dan kita bahagia melakukan sholat, maka kita paksakan diri untuk datang ke masjid ke musala bersama dengan kaum muslimin yang lain dan sujud. Kenapa kita tahu? Karena kita merasa bahagia. Kalau kita nggak bahagia, jadi saya tidak ada yang mau dapat kemarin. Karena jamaah merasa kalau yang datang kalau dapat kemarin itu dia harus bahagia, enak. Besok diulang lagi, 10 ribunya diulang lagi, sampai ini menjadi kebiasaan yang menjadi istiqomah dalam kehidupan kita. Salat hadirin, salat ini kita sekarang momentumnya bulan Rajab, tanggal 27 Rajab adalah momentum bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil kekasihnya, memanggil kekasih kita, pemimpin kita dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah panggil Nabi kita? Ada tugas yang mulia yang Allah berikan kepada beliau dan kepada umatnya, yaitu perintah salat. Perintah salat. Masya Allah, ini ibadah yang mulia. Makanya dalam urutan ini adalah yang pertama, karena punya posisi yang menentukan di ibadah-ibadah berikutnya. Sekali kalau orang yang mau sholat, dia pasti akan Allah mudahkan untuk mengerjakan kebaikan yang lain. Hadirin rumus, ini rumusnya. Yang boleh yang nggak bisa terbantahkan oleh kaidah-kaidah yang lain. Makanya kita berjuang hadirin. Kita berjuang bagaimana di setiap waktu ketika datang panggilan Allah, ketika memandang azan, ketika orang yang asal sebungkus, mas bungkus paling 10.015 sen. Khairun nas anfa'uhum. Bahagia hadir. Halo. Ini sebenarnya pasti bahagia. Berikutnya, tetapi belum ya. Belum sampai stop. Apa zakat? Zakat membersihkan dalam arti membersihkan diri. Beruntung hadirin, Allah lagi-lagi mengatakan sungguh pasti. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang sejuk, karena setelah diturunkan kebenaran rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah, sama-sama kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dalam rangka melaksanakan satu di antara kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah. Ada yang kan di masjid berjamaah, ada yang di musala. Mudah-mudahan tidak berjamaah di rumah ya. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpah dan curahkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Hadirin jamaah pejuang subuh yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk hadir di subuh hari di masjid kita ini bukan persoalan yang gampang, karena ini bukan persoalan fisik, bukan persoalan materi, tapi persoalan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang hanya Allah berikan mereka kesehatan secara fisik, kemampuan secara material, secara finansial, tetapi tidak bergerak hatinya untuk datang ke masjid yang Baitur Rahim, untuk datang mengikuti ta'lim, mengikuti setiap tahapan. Ini lagi-lagi adalah Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dan kita lestarikan, kita jaga
sambil terus kita mengajak saudara kita, tetangga kita, famili kita untuk bisa aktif di dalam kegiatan di masjid kita yang sangat mulia ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini materi umum, tapi saya akan membahas di surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidupnya aman, bahagia, sukses adalah dambaan impian setiap kita. Saya mau tanya, adakah jamaah yang hidupnya nggak mau aman? Anda hidupnya nggak mau nyaman, nggak mau bahagia? Saya yakin jawabannya nggak ada yang mau. Dan siapapun kalau kita tanya, pasti jawabannya nggak mau. Artinya nggak mau kalau nggak bahagia. Maunya bahagia, maunya tenang, aman. Makanya hadirin, dalam surah 2 ayat 201 Allah menjelaskan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara bahagia hari ini. Kalau hari ini nggak bahagia berarti ada masalah di dalam kalbu ini. Baik, kita lihat, yang pertama kita doakan buat kita dan keluarga, Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin. Allah berikan kepada kita dalam urusan dunia akhirat. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan tempat duduk kita orang-orang yang saleh dan salihah. Bagi yang sudah Allah berikan kemudahan dari segala kesulitannya. Bagi keluarga kita dan jamaah yang dalam kondisi kurang sehat, semoga Allah sembuhkan dan memberikan kesehatannya. Dan semoga para orang tua kita, keluarga kita yang telah wafat, para guru-guru, kakek nenek, saudara-saudari cantik kita, semoga Allah terima ibadah mereka, diampuni dosa kesalahan mereka, dan kelak Allah kumpulkan kita dan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang pegang mushaf silakan dibuka surah 23, surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Qad aflaha al-mu'minun. Qad bitahqiq. Ini qad dalam fi'il yang awal fi'il kami bermakna bitahqiq, menyatakan kepastian yang sesungguhnya. Jadi dimanapun kalimat dalam bahasa Arab dalam Al-Quran fi'il madi kalau dibawa dengan qad pasti menyatakan kepastian. Ini sesuatu yang pasti dan kita tidak boleh ragu kepastian Allah Subhanahu wa taala. Aflaha beruntung, ay faza bahagia, al-mu'minuna